bisa kelihatan mas. Ini Tapi membatu. iya. Duh, tebal ya mas ya. Iya segini ya. Mau tebal ya. Ya kalau kita lihat sih bisa kita, ini kayaknya mustahil ya kalau misal ini dianggap sebagai proses alam, karena di bagian kiri saya itu ada kayak semacam batu-batuan yang ditata rapi gitu, dan itu menunjukkan proses buatan makhluk atau mungkin manusia zaman dulu, manusia purba kayak gitu. Ya tidak tahu itu ujungnya di mana, tapi itu orang sangat jauh sekali. Mungkin besok kita mencoba menganalisis dulu hasil yang kita dapatkan hari ini. Insya Allah besok mudah-mudahan bisa maksimal lagi buat menemukan peradaban masa lalu. Selamat datang kembali di channel SMC Media Visitama. Kali ini kita akan berjalan melangkahkan kaki melintasi sebuah tempat di ujung timur Pulau Jawa, sebuah tempat yang dikenal dengan sebutan Bumi Blambangan. Inilah Banyuwangi, the sunrise of Java. Di saat orang-orang di kota lain di Pulau Jawa masih terlelap dalam tidurnya, masyarakat Banyuwangi sudah menikmati hangatnya sinar mentari pagi. Kita saat ini berada di sebuah kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur, bahkan di seluruh Pulau Jawa. Menurut catatan statistik, Kabupaten Banyuwangi memiliki luas wilayah yang melebihi luasnya Pulau Bali. Berbagai keunikan dimiliki oleh Banyuwangi, mulai dari makanan, kesenian musik, tari tradisional, upacara adat, dan kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat hingga saat ini. Wilayah Banyuwangi juga memiliki potensi alam yang lengkap mulai dataran tinggi hingga daratan rendah dan laut. Sebelah utara dan selatan Banyuwangi tertutupi oleh hutan yang sampai saat ini masih dikeramatkan oleh penduduk sekitarnya. Sedangkan bagian barat dan timur Kabupaten Banyuwangi adalah pegunungan dan laut. Daerah yang juga dikenal dengan sebutan The Sunrise of Java ini adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki 3 taman nasional di wilayahnya, yaitu Taman Nasional Alas Purwo, Taman Nasional Meru Betiri dan Taman Nasional Baluran. Kita lanjutkan perjalanan menuju sebuah tempat di wilayah Banyuwangi Utara, tepatnya di Kecamatan Wongsorejo. Kami mendapatkan info dari warga setempat tentang adanya beberapa tempat di tengah hutan yang diduga sebuah situs megalitikum. Untuk mendapatkan informasi dan data yang lebih akurat, kami memberanikan diri menuju tempat yang masih jarang didatangi oleh siapapun di wilayah ini. Tim liputan SMC Media Visitama didampingi beberapa sahabat dari komunitas pecinta sejarah dan budaya serta tokoh masyarakat setempat, mencoba melangkah masuk ke dalam hutan. Dengan menggunakan beberapa motor, kami melintas di sela-sela pematang sawah dan ladang milik warga desa. Melintasi jalanan terjal hingga menyeberangi beberapa sungai kering yang berbatu. Setelah itu perjalanan masih harus berlanjut memasuki wilayah hutan jati. Sekitar 30 menit kemudian, kami berhenti di sebuah tempat yang terlihat seperti bukit kecil dan lahan sekitarnya dimanfaatkan sebagai ladang jagung oleh penduduk setempat.
Kami mencoba mengamati dan melihat dari dekat menuju bebatuan yang mirip sebuah bukit kecil ini. Goa Macan, demikianlah warga sekitar menyebut tempat ini. Dinamakan Goa Macan karena menurut cerita, kerap kali penduduk melihat ada harimau yang berada di sekitar goa ini. Setelah beberapa saat kami berkeliling di tempat ini, kami tidak menemukan tanda-tanda adanya pintu masuk menuju ke dalam goa. Akan tetapi, kami menemukan beberapa hal yang menarik untuk dicatat. Di antaranya adalah ada bagian-bagian tertentu dari dinding luar batuan ini yang mirip sebuah fosil kayu yang sudah membatu. Juga terdapat bagian dinding yang mirip susunan batu bata yang sudah membatu. Kami belum mempunyai data yang lebih akurat untuk memastikan bahwa lapisan dinding tersebut memang jenis batuan asli yang terbentuk oleh alam atau sebuah fosil. Di sudut yang lain, terdapat sebuah cekungan yang cukup lebar, hingga kami dapat masuk ke dalam. Akan tetapi kami juga tidak dapat memastikan apakah ini sebuah pintu masuk ke dalam goa yang telah tertimbun oleh tanah. Kami hanya melakukan pengamatan secara fisik dari sisi luarnya saja. Sekitar 2 tahun setelah tim liputan SMC Media Visitama mendokumentasikan dan mengumpulkan data, di tahun 2017 sekelompok mahasiswa ITS Surabaya melakukan penelitian mandiri di tempat yang sama. Mereka berasal dari jurusan Teknik Geofisika dan beberapa jurusan lainnya. Penelitian mandiri ini dilakukan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir untuk kuliahnya. Dengan menggunakan alat geolistrik mereka mencoba mempelajari tentang susunan batuan yang ada di goa ini. Dan sekaligus mengumpulkan data tentang misteri lorong-lorong yang banyak terdapat di dalam tempat ini. Kemungkinan ini adalah lorong-lorong yang tersambung gitu Mas Budi ya? Sepertinya sih ya, karena di sini kan ada beberapa lorong dan mungkin itu saling berhubungan, nanti nggak tahu ketemunya di mana. Cuman kita masih mencoba menganalisis satu lorong dulu. Ini sampai akhirnya itu di mana lorongnya nih. Gitu. Setelah beberapa hari penelitian dilakukan, mereka mencatat banyak hal yang dapat dipelajari dan dianalisa lebih mendalam. Di antaranya adalah pada dinding luar goa terdapat susunan lapisan batuan yang terlihat unik. Tidak seperti batuan pada umumnya, akan tetapi seperti dibentuk oleh manusia. Pada mulut goa juga terdapat sebuah batu panjang yang reliefnya mirip kulit buaya. Juga terdapat cekungan tempat menampung air pada dinding luar goa. Dan catatan yang paling dianggap penting adalah setelah melakukan tes dengan alat geolistrik, didapatkan data bahwa terdapat cekungan atau ruangan di dalam goa pada kedalaman 2,5 hingga 3 meter dari lorong yang mereka teliti. Saya begitu takjub dengan bangunan yang ada di puncak dan di tengah hutan gini, yang sama sekali di sini kita tidak melihat adanya rame-rame, tapi dulu ternyata ada gitu, dan ini kelihatan kalau dibangun. Bagaimana dengan pendapat yang menyatakan bahwa ini bukan bangunan, tapi ini adalah proses bentukan oleh alam atau sedimentasi? Ya kalau kita lihat sih, bisa kita, ini kayaknya mustahil ya kalau misal ini dianggap sebagai proses alam, karena di bagian kiri saya itu ada kayak semacam batu-batuan yang ditata rapi gitu, dan itu menunjukkan proses buatan makhluk atau mungkin manusia zaman dulu, manusia purba kayak gitu. Lalu apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh Mas Muklis dan tim? Ya kalau saya, ya sepengetahuan kami tadi, di dalam situ kan ada beberapa lubang seperti terowongan gitu, dan itu tadi sudah masuk
mobil remote control kita, dan di situ terlihat adanya batasan-batasan ataupun batu yang memang sengaja ditaruh di situ untuk menutupi, dan beberapa tadi sudah kami angkat. Nah itu kayaknya kalau harus diteruskan itu membutuhkan beberapa waktu lagi dan peralatan-peralatan yang lebih untuk mengetahui apa yang ada di dalam terowongan itu. Jadi setelah tadi mencoba masuk ke dalam, ternyata di dalam itu ada sebuah lorong yang ya tidak tahu itu ujungnya di mana, tapi itu lorong sangat jauh sekali. Dan ini tadi kita terkendala masalah remote control kita itu ketinggian. Mungkin besok kita mencoba menganalisis dulu hasil yang kita dapatkan hari ini. Insya Allah besok mudah-mudahan bisa maksimal lagi buat menemukan peradaban masa lalu. Demikianlah perjalanan kita kali ini. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel SMC Media Visitama, agar kita selalu dapat berbagi cerita tentang kejayaan leluhur Nusantara. Terima kasih dan sampai jumpa dalam perjalanan berikutnya.